Pernah kepikiran nggak sih gimana sebuah kota bisa dibentuk oleh alam di sekitarnya? Nah, di pesisir utara Jawa Timur ada satu tempat yang letaknya strategis banget, diapit sama Laut Jawa dan megahnya Gunung Bromo. Namanya Probolinggo. Dan ini bukan cuma kota buat lewat aja loh, ini adalah gerbang sejarah yang nyimpen banyak banget cerita. Kutipan ini nih yang jadi benang merah kita. Probolinggo itu bukan sekedar titik di peta. Dia itu kayak panggung di mana alam, budaya, dan perdagangan saling ketemu dan berpadu. Dan perpaduan inilah yang akan kita coba bedah bareng-bareng buat ngerti DNA unik dari wilayah ini. Oke, jadi gimana sih semua ini berawal? Yuk, kita langsung buka lembaran pertamanya. Setiap cerita kan pasti ada awalnya. Nah, buat Probolinggo, ceritanya itu dimulai dari tanahnya sendiri. Tanah yang subur banget. Saking suburnya, namanya aja udah kayak ngeramalin takdirnya sendiri sebagai lumbung kemakmuran. Namanya sendiri itu udah jadi petunjuk loh. Probolinggo dari kata kuno beroling, yang artinya tempat yang subur dan makmur. Coba bayangin deh, ini bukan sekedar label, tapi kayak sebuah janji yang udah ditanam sejak awal. Sebuah pengakuan atas kekayaan alam yang jadi fondasi dari segalanya. Coba deh kita lihat gimana geografinya bekerja di sini. Dataran rendahnya yang subur itu kayak emang sengaja diciptain buat padi sama tebu. Terus, lereng Gunung Bromo jadi sumber air yang gak ada habisnya. Nah, sungai-sungai kecilnya, itu ibaratnya jalan tol alami mereka. Jalur vital yang bawa hasil panen dari pedalaman ke pasar-pasar di pesisir. Sebuah sistem yang sempurna yang dibentuk langsung oleh alam. Nah, tanah yang subur kayak gini jelas dong pasti jadi incaran. Probolinggo pun akhirnya masuk ke panggung politik Jawa. Dari yang tadinya cuma lumbung pangan, wilayah ini mulai berevolusi, masuk ke era kekuasaan kerajaan dan kadipaten. Di sini nih kita lihat ada pergeseran besar. Awalnya, di bawah Majapahit, Probolinggo itu kayak bagian dari sebuah kerajaan raksasa. Tapi setelah abad ke-15, seiring masuknya Islam, dinamikanya berubah total. Dia nggak lagi cuma jadi pemasok, tapi menjadi sebuah kadipaten, entitas politik lokal dengan pemimpinnya sendiri, yang sekarang jadi sekutunya kekuatan baru di Jawa, Mataram Islam. Oke, jadi waktu zaman Majapahit, jangan bayangin Probolinggo itu ibu kota ya, tapi anggap aja dia itu dapurnya atau mesin logistiknya. Perannya adalah jadi tulang punggung yang mastiin perut kerajaan tetap kenyang. Dari sinilah aliran pangan dan komoditas ngalir terus-terusan dari pedalaman ke pelabuhan. Stabil, sibuk, dan vital banget. Di tengah perubahan besar ini, muncullah para pemimpin lokal yang, wah, pinter banget. Salah satunya Raden Aryo Prawoto. Merekalah yang pegang kendali. Tugas mereka itu mastiin ekonomi lokal tetap jalan, masyarakat tetap tenang, sambil jago-jago diplomasi sama pusat kekuasaan Mataram. Keren kan? Manajer sekaligus diplomat. Lalu, datanglah babak baru yang mengubah semuanya. Era kolonial. Tapi catat nih, ini penting. Belanda itu nggak menciptakan peran ekonomi Probolinggo dari nol. Justru sebaliknya, mereka lihat potensi yang udah ada, justru mereka upgrade, diperbesar skalanya buat kepentingan mesin ekonomi global mereka sendiri. Strategi Belanda di sini tuh, kayak bisa dibaca polanya. Langkah pertama, kendalikan administrasinya dengan menjadikannya kabupaten resmi. Langkah kedua, genjot produksinya, ubah sawah jadi pabrik tebu buat ekspor. Langkah ketiga, kuasai jalur transitnya. Pastikan semua barang ngalir lancar ke pelabuhan mereka, sebuah sistem yang efisien, tapi juga sangat eksploitatif. Tapi, nah disinilah ceritanya jadi menarik. Di balik gedung-gedung administrasi dan sistem pajak kolonial yang kaku, kehidupan masyarakat ya jalan terus seperti biasa. Di sawah-sawah, masyarakat Probolinggo tetap pegang teguh ritme agraris dan tradisi lokal yang sudah diwariskan ratusan tahun. Ini tuh kisah tentang dua dunia yang jalan barengan. Satu dunia birokrasi kolonial, dan satu lagi dunia kearifan lokal yang menolak buat padam. Nah, setelah melewati semua itu, era kerajaan, era kolonial, apa sih yang tersisa? Gimana semua lapisan sejarah ini ngebentuk Probolinggo yang kita kenal sekarang? Yuk, kita intip wajah modernnya. Ada 3 pilar utama yang menopang Probolinggo modern. Dan, coba tebak, semuanya itu akarnya dari sejarah. Pertama, DNA agrarisnya masih kuat banget sebagai pusat pertanian. Kedua, perannya sebagai kota transit yang udah ada sejak zaman Majapahit, sekarang makin krusial aja di jalur Surabaya-Banyuwangi. Dan yang terbaru, alam yang dulu ngasih kesuburan, yaitu Gunung Bromo, sekarang jadi pilar pariwisata. Grafik ini nunjukin semuanya dengan jelas. Lihat deh, gimana sektor pertanian itu masih jadi yang paling gede. Jadi, meskipun pariwisata sama perdagangan terus naik daun, jangan salah jiwanya Probolinggo itu tetap agraris. Ini bukti nyata kalau masa lalunya itu masih jadi fondasi yang kuat banget buat masa kininya. Jadi, kalau ada satu hal yang perlu kita ingat soal Probolinggo, ini dia.
Identitasnya itu kayak mosaik yang indah. Ada kekuatan alamnya dari Bromo, ada warisan pertaniannya dari tanah yang subur, dan ada kehangatan budayanya dari masyarakatnya. 3 hal ini tuh satu paket, nggak bisa dipisahin. Ya, itulah Probolinggo. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan penting buat masa depannya. Dengan pariwisata yang makin rame dan modernisasi yang nggak bisa dihindari, bisa nggak ya Probolinggo menyeimbangkan identitas barunya sebagai tujuan wisata dengan jiwa lamanya sebagai lumbung pangan yang subur? Apa salah satunya harus dikorbankan? Nah, itu dia tantangan yang menanti di gerbang sejarah ini.